Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memberikan tanggapan positif soal adanya rencana warga negara Korea Selatan yang bakal hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK. Rencananya hal ini akan terjadi saat Timnas Indonesia melawan Jepang. Laga tersebut nantinya dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada tanggal 15 November tahun 2024. Ini merupakan laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagai informasi, sebelumnya sempat muncul kabar bahwa laga ini akan dihadiri ribuan warga negara Korea Selatan. Dilansir dari Yonhap, semua berawal dari Shin Tae-yong yang meminta dukungan langsung dari Song Chang-geun, CEO KMK Global Sports yang berlokasi di Tangerang. Song Chang-geun kemudian disebut turut memborong tiket Timnas Indonesia vs Jepang. Tiket tersebut bakal dibagi ke warga, pekerja hingga siswa yang berasal dari Korea Selatan. Tiket ini akan didistribusikan kepada warga Korea Selatan, siswa di sekolah Korea dan karyawan bisnis Korea dan tim sorak gabungan akan dibentuk, tulis Yonhap. Terbaru, Shin Tae-yong mengungkap bahwa akan ada 2.000 warga Korea Selatan yang bakal datang ke SUGBK. Shin Tae-yong sendiri menyambut baik rencana ini. Terlebih, warga Korea Selatan yang datang berniat membaur dengan supporter Timnas Indonesia dan memberikan dukungannya. Dalam pertandingan melawan Jepang pada tanggal 15 November tahun 2000, warga Korea akan bergabung dengan penduduk setempat untuk bersorak. Hal ini akan berdampak positif bagi peningkatan persahabatan kedua negara. Semua orang akan mengenakan pakaian yang serasi dan bersorak, kata Shin Tae-yong, dilansir bolasport.com dari Isplus. Sementara itu, Timnas Indonesia memiliki peluang cukup kecil untuk bisa mengalahkan Jepang. Seperti yang diketahui, kedua tim mempunyai kualitas yang berbeda jauh. Perbedaan jauh di ranking FIFA menjadi buktinya. Timnas Jepang sementara menempati peringkat ke-15. Di sisi lain, Timnas Indonesia masih tercecer di urutan ke-130. Meski begitu, peluang untuk Timnas Indonesia masih ada. Skuad Garuda telah membuktikan mampu menahan imbang tim kuat lainnya seperti Arab Saudi dan Australia pada laga sebelumnya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menargetkan Timnas Indonesia lolos ke putaran keempat Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini skuad Garuda berada di posisi kelima klasemen grup C dengan koleksi 3 poin. Dengan misi tersebut maka mereka harus finish di posisi ketiga atau 4. Kondisi tersebut menjadi tantangan karena pada bulan November nanti mereka akan menjamu Jepang dan Arab Saudi. Erick Thohir menjelaskan, evaluasi kepada Shin Tae-yong sudah dilaksanakan. Dia ingin agar Indonesia bisa lolos ke babak selanjutnya. Tentunya, posisi 3 dan 4 akan coba mereka kejar demi mencapai target tersebut. Termasuk yang saya sampaikan evaluasi kepada Shin Tae-yong, bahwa target kita harus masuk 4 besar grup. Jadi tidak ada tawar-menawar, kata Erick Thohir dilansir bolasport.com dari kanal YouTube pribadinya. Hasil pada bulan November nanti cukup krusial bagi skuad Garuda. Menurutnya, laga tersebut harus bisa dimaksimalkan apalagi mereka bermain di kandang. Tentunya, Indonesia harus tetap waspada karena mereka akan menghadapi lawan kuat. Kita lihat nanti bagaimana maksimal 2 pertandingan kandang. Lawan Jepang dan Arab Saudi yang jauh rankingnya di atas kita, lanjutnya. Erick menilai bahwa poin dari laga tersebut akan menentukan langkah Indonesia. Saat ini mereka baru mendapatkan 3 poin dari target awal yakni 15 poin. Semua pihak baik tim pelatih dan pemain harus bekerja ekstra keras karena masih ada 6 pertandingan penting di depan mata. Menurutnya, target tersebut masih tetap realistis dan mereka bisa melaju minimal di posisi 4 klasemen. Kalau di 2 game ini kita dapat poin, apapun poinnya, itu juga bisa menjadi tabungan untuk kita bisa mencapai ranking 3 atau 4. Supaya kita bisa playoff lagi, tutupnya. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menegaskan bahwa pasukannya harus kembali fokus mendapatkan poin di kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda sebenarnya memulai perjalanan dengan solid saat menahan imbang Arab Saudi dan Australia. Kondisi ini membuat kepercayaan diri tim terus meningkat dan optimis bisa mengalahkan Bahrain dan China. Faktanya, mereka hanya mampu menahan imbang Bahrain dan kalah dari China. Selanjutnya, Indonesia akan berhadapan dengan Jepang dan Arab Saudi pada bulan November nanti. 2 laga tersebut akan digelar di Stadion Utama Bung Karno, Jakarta.
Shin Tae-yong menjelaskan, hasil melawan Arab Saudi dan Australia sempat membuat mereka larut dalam euforia. Apalagi, dua laga tersebut mereka bermain cukup baik dan mendapatkan sorotan positif. Menantang Jepang dan Arab Saudi, semua pemain diminta untuk kembali fokus, pasalnya, mereka adalah kuda hitam di grup dan tidak boleh memandang remeh lawan. Saya pikir para pemain sempat berpuas diri di Bahrain. Karena mereka bermain bagus saat melawan Arab Saudi dan Australia. Jadi kami mengembalikan mereka ke jalur yang benar. Membuat mereka sadar bahwa, kami tidak cukup baik. Pelatih berusia 54 tahun ini menambahkan, kondisi saat ini sudah berbeda. Mereka harus bisa mendapatkan poin pada 3 pertandingan kandang di depan mata. Tentunya, ini jadi modal penting untuk bersaing di tahap selanjutnya. Indonesia harus bisa finish di posisi keempat akan bisa lolos ke putaran keempat. Pertandingan selanjutnya harus jadi momentum agar mereka kembali mendapatkan poin dan kemenangan perdana di ajang ini. Bahkan, saya yakin mereka berpikir, kami akan meraih 1 poin. Kami punya 3 poin sekarang. Kami masih memiliki laga kandang yang tersisa, lanjutnya. Jadi kami pasti bisa finish di posisi ketiga atau keempat. Tutupnya, Timnas Indonesia akan kembali bertarung pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan November nanti. Skuad Garuda akan menjamu Jepang 15/11 dan Arab Saudi 19/11. Dua laga tersebut akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Hasil imbang saat melawan Jepang nanti bukan hal yang mustahil bagi Indonesia, namun, kemenangan atas Arab Saudi bisa jadi target realistis untuk Indonesia. Shin Tae-yong menjelaskan, mereka cukup memiliki gambaran terkait permainan Arab Saudi. Apalagi, kedua tim sudah beberapa kali bertemu dan mereka bermain cukup baik. Dia berharap Indonesia bisa bermain maksimal di bulan November nanti. Arab Saudi adalah tim yang pernah kami kalahkan dengan baik di laga tandang. Kami akan mencoba bermain sebaik mungkin di kandang sendiri, kata Shin Tae-yong dilansir bolasport.com dari laman Isplus. Pelatih kelahiran Yongdeok ini mengakui posisi Indonesia saat ini kurang menguntungkan. Mereka berada di posisi kelima klasemen dan baru mengoleksi 3 poin. Butuh setidaknya finish di posisi keempat agar mereka bisa lolos ke babak selanjutnya, namun, dia optimis semua pemain masih dalam motivasi tinggi untuk bisa mendapatkan hal tersebut. Sangat sulit untuk kalah 1-2 di grup maut. Saya mengatakan kepada para pemain, mari nikmati pertandingan yang bisa kami mainkan. Mari kita pergi ke babak playoff. Para pemain percaya diri. Rencana untuk melaju ke kualifikasi keempat masih berlaku. Lanjutnya, dipecatnya Mancini dari kursi pelatih membuat The Green Falcons harus beradaptasi dengan pelatih baru. Ini bisa jadi celah yang mereka bisa maksimalkan untuk mendapatkan 3 poin. Tim nasional tidak memiliki banyak waktu, jadi tidak mudah untuk mengganti pemain hanya dengan mengganti pelatih. Kami tahu karakteristik para pemain Arab Saudi. Saya rasa hal ini tidak akan banyak berubah, tutupnya. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong masih yakin timnya bisa mengalahkan Bahrain. Pada laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Indonesia harus puas ditahan imbang Bahrain dengan skor 2-2. Pertandingan tersebut sempat memancing kontroversi saat wasit memberikan waktu tambahan saat pertandingan seharusnya sudah berakhir. Hasilnya, kemenangan perdana Indonesia yang sudah di depan mata akhirnya hilang. Tentunya, ini cukup merugikan karena mereka menargetkan untuk bisa membawa pulang 4 poin dari Bahrain dan China. Shin Tae-yong menjelaskan, pertandingan melawan Bahrain seharusnya bisa mereka menangkan. Apalagi, gol tim lawan tercipta jelang laga berakhir dan wasit terlihat lebih menguntungkan tim tuan rumah. Sebenarnya, saya akan mengatakan bahwa pertandingan melawan Bahrain masih bisa dimenangkan, kata Shin Tae-yong dilansir bolasport.com dari laman Isplus. Bertandang ke China, permainan skuad Garuda sebenarnya sudah cukup baik. Mereka mampu tampil dominan dan terus menekan tim tuan rumah. Namun, skuad Garuda harus kecolongan 2 gol yang membuat mereka tumbang. Menurutnya, ini adalah pelajaran penting bagi semua pemainnya untuk tetap fokus saat berada di lapangan. Sangat disayangkan kami melakukan kesalahan saat melawan China. Tetapi tim ini berkembang lebih baik dari yang saya kira. Tidak apa-apa, lanjutnya. Shin juga memberikan komentar terkait ribuan warga Korea Selatan yang akan hadir saat pertandingan melawan Jepang.
Menurutnya, langkah tersebut jadi momen yang tepat untuk hubungan Korea dan Indonesia. Selain itu, ini jadi tambahan motivasi karena skuad Garuda akan dihadapkan pada laga sulit. Dia juga akan berusaha memberikan hiburan berupa permainan terbaik di lapangan. Pada tanggal 15 November 2000 orang Korea akan bersorak bersama dengan penduduk setempat saat melawan Jepang. Hal ini akan menjadi hal yang positif untuk mempromosikan persahabatan bilateral. Kami semua akan mengenakan pakaian yang serasi dan bersorak, tutupnya.